Hai semua, perkenalkan dia adalah Karina. Dan ini adalah Mirna. Mereka berdua merupakan tetangga sejak masih kecil. Mereka juga bersekolah di sekolah yang sama dan bersaing untuk menjadi juara kelas. Dan pada akhir masa SMP, Karina pun mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Mereka berdua bertujuan untuk masuk ke SMA NCIT. Dengan berbekal nilai yang tinggi, mereka diwajibkan mengisi formulir dan melengkapi data. Kemudian mengupload data tersebut ke link pendaftaran. Beberapa hari kemudian, hari pengumuman pun tiba. Karina menyalakan komputernya dan melihat di link pendaftaran tersebut. Dan sayang sekali Karina gagal untuk masuk ke SMA NCIT. Ia pun menelpon Mirna untuk menanyakan hasil dari Mirna. Mirna berkata bahwa ia lolos walau nilainya lebih rendah. Karina pun sontak kesal dan curiga. Saat menerima telepon dari Karina, Mirna berbicara seperti sedang mengalihkan sesuatu. Seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Setelah memastikan dia lolos, dia pun sangat gembira karena bisa melewati Karina. Sehari sebelum pengumuman, ternyata Mirna meminta bantuan dari ayahnya agar dapat lolos. Ayah Mirna pun menelpon kepala sekolah SMA NCIT untuk meminta bantuan agar anaknya lolos. Setelah berbincang cukup lama di ruang kepala sekolah, ayah Mirna memberi upang kepada kepala sekolah. Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Oleh karena itu, gratifikasi memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong pegawai negeri atau penyelenggara negara bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Gratifikasi yang tidak boleh diterima adalah gratifikasi terlarang, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara. Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah contoh gratifikasi yang tidak boleh diterima. Yang pertama, terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah. Yang kedua, terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah. Yang ketiga, yaitu terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi di luar penerimaan yang sah. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah atau resmi dari instansi dalam proses penerimaan atau promosi atau mutasi pegawai.
Bagaimana mekanisme pelaporan gratifikasi? Pegawai negeri atau penyelenggara negara melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK dengan mengisi formulir secara lengkap sebelum 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh penerima gratifikasi, atau kepada KPK melalui UPG sebelum 7 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Penyampaian formulir dapat disampaikan melalui KPK langsung atau melalui UPG melalui pos, email, atau website KPK atau pelaporan online. UPG atau tim satuan tugas yang ditunjuk wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG atau tim satuan tugas. KPK menetapkan status penerimaan gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari kerja, terhitung sejak laporan gratifikasi diterima oleh KPK secara lengkap. Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik penerima gratifikasi, KPK menyampaikan surat keputusan kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 hari kerja, terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, yang dapat disampaikan melalui sarana elektronik dan non-elektronik. Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, penerima gratifikasi menyerahkan gratifikasi yang diterimanya paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal yang ditetapkan. Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tekanan akibat laporan yang disampaikan. Perlindungan dilakukan oleh KPK mulai dari perlindungan kerahasiaan informasi pelapor atau identitas pelapor dan dapat bekerja sama dengan LPSK atau institusi lain yang berwenang. Apakah semua pemberi gratifikasi dapat diberikan sanksi? Tidak semua pemberi gratifikasi dapat diberikan sanksi, kecuali memenuhi unsur tindak pidana suap. Ketentuan ini diatur pada UU Tipikor Pasal 5 Ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara antara 1 sampai 5 tahun dan Pasal 13 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 3 tahun.